Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas 6B, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya ingin menampilkan simulasi pembelajaran di mana pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu saya yang bernama Ibu Prasnanda Bunga Rafiza, MPD. Baiklah, inilah video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya karena pengaruh modernisasi. Sebelum masuk ke pembahasan awal, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari perubahan sosial. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan perubahan sosial budaya akibat modernisasi. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan dampak positif dan negatif sosial budaya akibat modernisasi. Baiklah, pembahasan pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah suatu fenomena di mana setiap kehidupan kita pasti mengalami perubahan. Baik perubahan itu secara cepat ataupun lambat. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, maka akan banyak ditemukan perubahan yang direncanakan atau tidak, kecil atau besar. Perubahan tersebut terjadi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan yang ada, di mana manusia selalu tidak puas dengan apa yang dicapainya. Oleh karena itu, manusia selalu mencari sesuatu agar hidupnya lebih baik. Kemudian, perubahan sosial menurut G.L. Gailin dan J.P. Gailin yaitu suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial saat ini didominasi oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, di mana segala sesuatu pekerjaan kita sehari-hari bisa melakukan dengan mudah karena canggihnya teknologi saat ini. Di salah satu pihak, inovasi di bidang teknologi menyebabkan persoalan pengangguran, khususnya di negara-negara yang baru mengenal apa itu modernisasi, yakni hal ini sering terjadi di negara-negara berkembang. Sedangkan di pihak lain, di negara maju khususnya, aktivitas-aktivitas untuk mengisi waktu luang masyarakat banyak digunakan dengan menggunakan teknologi, sehingga budaya-budaya di tempat mereka menjadi pudar. Nah, kemudian kita lanjut kepada pengertian modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah salah satu faktor besar di mana perubahan sosial itu terjadi. Banyak aspek yang dipengaruhi oleh pengaruh modernisasi lainnya. Misalnya, teknologi yang sudah dijelaskan tadi. Adanya teknologi yang canggih saat ini, anak-anak jadi terbiasa bermain dengan gadget, sehingga hidup mereka hanya dijelajahi dengan dunia modern, game-game online, yang seharusnya itu belum waktu untuk dikenalkan kepada mereka. Jadi tidak heran saat ini banyak anak-anak muda yang sudah mengidap penyakit-penyakit kronis karena pengaruh radiasi dari gadget. Kemudian dari segi lingkungan, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Saat ini anak-anak sudah mengenal yang namanya pacaran. Bahkan melakukan tindakan yang biasanya dilakukan oleh remaja, dewasa, mereka sudah biasa, bahkan melakukan hal itu pun tidak menjadi hal yang tabu.
Perubahan yang terjadi tanpa adanya kesiapan dari masyarakat memang banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial. Masyarakat tidak bisa menerima perubahan secara cepat. Biasa disebut dengan culture shock. Sebagai masyarakat, kita harus mampu membuka wawasan secara luas sehingga kita dapat menghadapi perubahan yang terjadi. Kemudian, di bidang-bidang apa saja modernisasi ini terjadi? Yang pertama, yaitu ada di bidang transportasi. Nah, seperti kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Dan yang kedua, yaitu komunikasi. Yang Ibu jelaskan tadi seperti adanya gadget, laptop, komputer. Nah, kemudian yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Di mana di bidang ekonomi ini sudah banyaknya teknologi-teknologi yang canggih yang bisa kita melakukan ekspor impor dengan beberapa negara lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat di bidang pertanian. Dan yang kelima di bidang pendidikan. Sangat banyak perubahan-perubahan yang signifikan yang kita rasakan pada saat ini, pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Itulah yang dinamakan dengan modernisasi, di mana terjadinya inovasi-inovasi terbaru pada setiap zamannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh dampak positif dan juga dampak negatif dari modernisasi ini. Kalau dari bidang transportasi, dampak positifnya itu menghemat waktu dalam perjalanan, kemudian menghemat tenaga, kemudian menghemat ongkos atau biaya transport, kemudian memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. Kalau di bidang komunikasi, dampak positifnya itu cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kemudian dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh melalui handphone. Dan mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Misalnya kayak e-banking gitu. Kemudian selanjutnya, kalau di bidang ekonomi, pengaruh positifnya itu ialah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, dan produktivitas dunia industri semakin berkembang, dan persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kalau di bidang pertanian, itu yang pertama, petani akan lebih mudah dan cepat dalam mengelola lahan mereka. Hasil yang diperoleh oleh petani lebih beragam, produk, dan lebih melimpah. Dan juga meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Nah, kalau di bidang pendidikan, apa saja pengaruh positifnya? Yang pertama, munculnya media-media elektronik sebagai sumber belajar. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan sekolah dapat dipenuhi dengan cepat seperti penggadaan dana sosial, ujian dengan adanya mesin fotokopi. Kemudian, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, tetapi juga bisa menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, adanya sistem pengolahan data penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Kemudian di pengaruh negatifnya, itu yang pertama ada di seperti westernisasi. Itu merupakan pengaruh negatifnya. Westernisasi ini adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya, yang meniru atau melakukan aktivitas yang kebaratan. Jadi dia melakukan aktivitas ataupun perbuatan yang ditirunya itu adalah budaya kebarat-baratan, bukan lagi budaya dari negara kita sendiri. Nah, contoh dari westernisasi ini yaitu seperti membuat rambut kita menjadi kepingpingan ataupun kepirangan, kemudian memakai tato
dan juga seperti bermewah-mewahan, memakai baju yang kurang sopan. Itu merupakan budaya dari kebarat-baratan, di mana pada westernisasi ini banyak yang melanggar syariat Islam. Namun, dampak positif yang kita takutkan dari westernisasi ini ada yang lebih parahnya, seperti masuknya paham-paham barat yang dapat merusak moral bangsa. Terus, lunturnya jiwa nasionalisme dan juga melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Dan juga gaya hidup yang bersifat konsumtif dan mencari segala sesuatu yang instan. Semua serba instan, tidak ingin bekerja ataupun melakukan prosesnya. Nah, kemudian juga budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya budaya yang tidak sesuai dengan budaya nasional Indonesia. Kita sangat takut hal itu terjadi pada bangsa kita, sehingga budaya-budaya kita sendiri nanti dapat terlupakan ataupun luntur dari diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus selektif lagi jika ingin menerima perkembangan dari pengaruh modernisasi ini. Kemudian pengaruh negatif dari modernisasi yang lainnya yaitu seperti demoralisasi. Demoralisasi ini merupakan masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Contohnya seperti yang kita jumpai saat ini, diantaranya adalah pembunuhan, pencurian, korupsi, dan sebagainya. Akibat dari demoralisasi ini dapat meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara membaik dan secara merata dan seimbang. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan sangat membahayakan kehidupan sosial karena dapat memicu terjadinya kecemburuan sosial yang mempengaruhi goyahnya stabilitas sosial. Kemudian kriminalitas. Kriminalitas ini banyak sekali faktor-faktor yang terjadi akibat kriminalitas, seperti pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil. Banyak kriminalitas yang terjadi mengakibatkan dampak yang tidak sedikit. Adapun akibat dari kriminalitas diantaranya adalah merugikan pihak lain, baik material maupun non-material. Yang kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, merugikan negara. Yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Kemudian dampak negatif dari modernisasi ini adalah pencemaran lingkungan juga. Maksudnya seperti apa? Karena dari industrialisasi dan pembangunan yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yakni pencemaran lingkungan. Teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri menimbulkan dampak berupa pencemaran bagi lingkungan. Dan yang terakhir, itu adalah kenakalan remaja, di mana pada saat ini kita banyak ingin tahu, ingin mencoba hal baru, seperti menghisap rokok, dan seperti penggunaannya sabu-sabu ataupun narkoba, dan juga melakukan tindik-tindik. Nah, dari pengaruh kebarat-baratan ini dapat menimbulkan kenakalan remaja, di mana seharusnya remaja saat ini fokus kepada belajar, mengikuti pembelajaran di sekolah, namun karena sudah terikut oleh perkembangan zaman, karena banyaknya keinginan tawan mereka, sehingga membuat kenakalan remaja semakin meningkat pada setiap zamannya. Nah, itulah yang kita takutkan dari perubahan akibat pengaruh dari modernisasi ini. Ibu mengharapkan kepada anak-anak ibu yang lainnya lebih memilih, lebih teliti lagi, mensaringnya dengan baik, mana yang lebih baik untuk diri kita dan mana yang tidak.
Ibu harap anak-anak ibu tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, itulah yang dapat ibu jelaskan pada hari ini. Ibu ingin anak-anak ibu membaca buku di rumah kembali, mempelajari tentang modernisasi ini, dan minggu depan kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Lebih dan kurang, ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.